Orang kadang-kadang melihat terbiasa berpikir itu fisik. Harus ada bangunan fisik yang mercusuar yang besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Saiful Rahman ya. Tapi saya lebih bagus panggil Kanda aja. Karena kita kebetulan satu alumni ya. Rasanya abang 94 ya? Ya. 94 saya 96 kan. Jadi lebih bagus saya panggilnya Kanda. Ya. Agak susah saya nyebutnya tuh. PDM Tirta Segar lebih enak saya nyebutnya. Tapi dengan bahasa Anda kan, iya. Lebih ribet itu. Ada rahasianya tuh. Jadi Pak Muharram, Pak Bupati itu dialog sama saya. Oke. Beliau kan visinya ingin supaya seluruh Kabupaten Berau ini mendapat pelayanan air minum. Okay. Istilah beliau tuh saya baru temukan ternyata tenggorokan orang desa sama tenggorokan orang kota sama. Nanti saya dari dulu memang sama Pak. Sama, iya. Artinya sama-sama perlu air minum, Okay. air bersih gitu ya. Karena Indonesia ini kan mengalami masalah stunting cukup serius. 37% anak-anak balita, anak-anak kita itu mengalami masalah stunting. Dan kata Menteri PU yang kemarin, Pak Basuki, masih ya sekarang, hampir 100% penyebabnya itu adalah kualitas air minum. Nah itu yang maksud saya, jadi ini kita jadi pemikiran kita di situ. Nah beliau ingin, ayo kita ubah nih paradigmanya. Kalau jadi diskusi kami itu, Pak, kalau kita masih pakai istilah Tirta Segar, image kita itu hanya membayangkan sungai Segar. Padahal ada sungai Bakil, betul, ada sungai Kelai, ada sungai Kali Sayang, sungai Biatan. Itu diapain itu? Cari nama yang kira-kira bakar semuanya. Nah, ketemu Bati Wakal tadi. Dan itu juga berfilosofinya kepada bertawakal. Betul. Jadi kita dalam bekerja ini semua kita lakukan, we do our best, kita lakukan yang terbaik, tapi tetap bertawakal. Tetap yang menentukan yang Maha Kuasa. Kalau penggalannya berarti BA-nya berau, tawakal berserah diri pada Allah. Ya. Berau berserah diri kepada Allah. Sederhananya kan gitu aja kan. Nah gini sekarang, apa namanya? Kita bicara hal teknis. Dalam aspek penilaian bisa dapat 4 award ini, penilaian kriteria utamanya itu apa aja sebenarnya? Ada 3 sebenarnya. Secara sederhana mereka menjelaskan yang pertama aspek prestasi. Yang kedua aspek inovasi. Kemudian aspek yang ketiga adalah kontribusi. Prestasi, inovasi, kontribusi. 3 aja sederhana itu. Jadi tahapan mereka itu mereka survei dulu. Sama seperti tadi mungkin supaya ketika dari Google, dari rekomendasi, mereka lihat ternyata PDM Tirta Segar dulu pernah dapat award dari BPPS PAM misalnya, atau jadi salah satu referensi mereka. Tapi entar dulu dong, jangan itu aja sumbernya gitu kan, lagi mereka rekomendasi segala macam. Nah makanya kemudian mereka nama itu masih PDAM Tirta Segar dalam kurung Bati Wakal. Karena rekor mereka itu rekor Tirta Segar gitu kan. Betul. Bati Wakalnya baru beberapa bulan terakhir. Betul. Dan minim memang pemberitaannya. Jadi mereka pakai itu masih Tirta Segar. Tirta Segar. Karena ada Bati Wakal mereka temukan juga dalam kuesioner kita. Jadi setelah mereka survei, mereka kemudian rapat internal, mereka bikin kayak semacam kuesioner, mereka kirimkan ke kita. Kita istilah kuesioner itu. Tapi intinya tetap 3 tadi. Prestasinya apa, kemudian inovasinya, baru kontribusinya. Nah, kemudian setelah mereka dapat kuesioner, mereka olah lagi, kemudian mereka undang kita. Waktu itu sebenarnya mereka undang saya ke Jakarta, undang ke Jakarta. Cuman begitu kita sudah disiapkan surat mau berangkat, ternyata meledak isu COVID-19. Jadi tunggu belum 14 hari masih begini keadaannya, 24 hari masih begini lagi keadaannya. Akhirnya kita kemarin via online, Zoom. Jadi kayak ujian skripsi aja tuh waktu itu. 3 hari ditanyakan oleh mereka. Jurinya juga saya lihat lumayan lah. Kan dia ada tim besar kan. Ada nama-nama besar seperti Pak Johan itu mantan Dirjen Orda. Nah beliau sebenarnya yang punya gawe nih. Ini kan sebenarnya Institut Orda bekerja sama dengan Top Bisnis. Jadi yang otaknya sebenarnya bukan Top Bisnis ini. Mereka ini kan majalah biasa aja. Tapi otaknya di Institut Orda tadi, otonomi daerah, yang ketuanya itu mantan Dirjen Otonomi Daerah, Pak Profesor itu. Kemudian ada
Siadi, kemudian ada Ibu Siti Zuhro itu. Nah, itu macam-macam mereka itu. Nah, kemudian mereka beberapa di antara mereka kemarin ada Melanie Harman segala macam associate yang pengacara terkenal itu mewawancarai kami juga. Nah, mereka gali yang 3 hal tadi. Nah, kalau achievement mereka lihat sudah banyak. Kita diberi award terutama setelah Zaman Mahdi kemarin kan banyak juga tuh penilaian yang cukup positif terhadap kita. Nah, mereka lebih banyak gali kemarin inovasi. Apa inovasi yang dilakukan oleh PDAM sekarang, terutama di zaman Anda nih. Jadi tentunya 1-2 tahun terakhir lah. Karena kan ini award 2020-2019 terakhir kemarin. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa salah satu kita banyak melibatkan peran masyarakat dengan media sosial. Dan itu kita percepat. Jadi kalau ada laporan masyarakat, Pak, air keluar di sini, langsung. Pak, air bocor di sini, langsung. Dan kita merasa kemarin air itu sempat lumayan kita bisa menghemat kebocoran karena belum sempat lama dia bocor sudah dilaporkan masyarakat. Termasuk enggak dampak Sungai Segar ditanyai atau dilaporkan? Sempat juga diskusi sedikit waktu itu. Itu yang kita masukkan sebagai kendala. Nah, dan itu juga bagian dari laporan masyarakat juga. Begitu masyarakat lapor, kami yang paling pertama ngambil sampel. Orang lain belum banyak tahu kenapa? Karena memang staf kami di lapangan terus ada laporan dari masyarakat. Jadi memang peran serta masyarakat kita libatkan terutama dalam penggunaan media sosial. Bahkan kalau boleh jujur, kawan-kawan media referensi utamanya juga hampir PDAM karena PDAM yang punya datanya sebenarnya. Ya, betul. Iya kan? Kita yang dapat data dapat pertama. Iya. Gitu. Jadi inovasi media sosial ini. Kemudian yang kedua, saya sampaikan inovasi yang lain adalah JS. Ini agak teknikal bicaranya. Kebetulan Pak Laude itu, Profesor Laude, orangnya pintar JS juga. Langsung dialihnya ke saya. Anda ini kan S2-nya Australia waktu itu, tentang JS kan? Udah langsung nyambung diskusinya. Nah, kita jelaskan, Pak, dulu kan sempat kita berpikir bahwa kita mungkin agak berat untuk menambah jumlah sambungan. Tapi setelah kita analisis, kita digitalisasi data-data pipa kita, kemudian kita coba bikin perhitungan-perhitungan dengan JS. Kayaknya masih mungkin ini. Nah, itu maksud saya JS ini yang kita sedang bangun dan kita ada kerjasama juga dengan apa tuh JS biar publik juga. Geographic Information System. Jadi banyak orang masih belum punya pemahaman atau kesadaran spasial. Orang hanya biasa bicara data itu tabulan. Tabulan itu tabel. Tahu saya. Tapi tidak bicara tentang di mana. Padahal penting di mana itu. Kapan? Padahal kapan itu penting. Aspek manajemen kan itu kan kapan, di mana, siapa, apa, dan seterusnya. 5W+1. Nah, ini yang sebenarnya kita coba gali dan kita ada kerjasama juga dengan PDAM Banjarmasin. Mereka udah lebih advance dan begitu lihat data kita langsung kagum nih, hebat betul PDAM Banjarmasin bro nih datanya. Saya bilang mereka belum tahu ini dalemannya. Kita belum mulai nih. Saya bilang nggak mudah memulai. Yang penting kita mulai dulu menyiapkan data ini perlu waktu. Saya bilang paling tidak itu kita coba. Nah, inovasi ini yang mereka lihat cukup mereka pandang supaya kita bisa menambah jumlah pelanggan. Kemudian kontribusi. Kalau kontribusi kemarin waktu itu sebenarnya belum selesai kita laporkan ke Pak Bupati, jadi saya belum berani publis secara terbuka. Tapi saya bilang, insya Allah kita kemungkinan besar untung, dan ini untungnya cukup besar. Tadi kan 6,5 ya sudah katanya. Itu kan waktu penilaian kemarin belum diumumkan ke publik. Nah, kita kan nggak boleh. Saya ngomong langsung keluar, undang ketua DPRD, undang media segala macam, tanpa saya ngomong dulu ke KPM. Iyalah. Karena yang ngomong kawan dulu kan. Nah, rapat kemarin yang tanggal 3 Agustus kalau nggak salah, nah disitulah yang terekspos karena Pak Bupati yang langsung menyampaikan 6,5 itu. Karena beliau KPM statusnya. Kalau saya nggak boleh, jadi waktu itu saya hanya buka bocoran sedikit aja. Ini audit kami, audit keuangan, insya Allah kita untung 6,5 miliar. Ini saya pikir akan jadi kontribusi. Kemudian tahun lalu kami bayar 2,17 M pajak PAD. Untuk sumbangan ke PAD lah ya. Kontribusi kita. Nah, padahal itu dari 2016, 17, 18 belum ada pernah kita bayar PAD waktu itu. 2019 kita bayar utang-utang itu semua, alhamdulillah. Nah, 2019 ini tahun ini kita insya Allah bayar juga. Jadi itu kontribusi secara keuangan. Kemudian kontribusi secara sosial, kita juga sudah membuka kampung-kampung itu yang tadinya belum terakhiri. Ada yang sudah dibangun dari 2013, ada yang dibangun 2014, tapi nggak jalan. Nah itu
begitu Pak Bupati ke lapangan, ke Suara waktu itu, wih, apa-apaan nih kata beliau. Suara kok sebenarnya sudah mungkin lah udah, enak bilang mata lah udah. Pulang beliau ke sini langsung dipanggil semua. PDAM dipanggil, PU dipanggil, semua dipanggil. Tapi memang belum serah terima kan saat itu. Nah, ini yang jadi masalah kita. Jadi bangunan itu dibangun oleh pusat, tapi tidak diserah terimakan secara cepat ke daerah. Betul. Sehingga nggak jelas siapa yang mengelola, karena nggak ada yang diserahin. Akhirnya kan ada yang tanggung jawab. Nggak ada yang tanggung jawab. Nah, saya nggak tahu waktu itu gimana pola koordinasinya, tapi alhamdulillah sekarang kita coba benahi lah itu. Nah, ini kan kampung-kampung ini saya sampaikan ke Pak Bupati, kalau rumusnya Pak teman-teman hitung tuh kurang dari 1.000 pelanggan, boleh dipastikan rugi. Boleh dipastikan rugi. Kurang dari 1.000 pelanggan. Keberadaan IPA itu ya? Iya. Jadi saya bilang ini 400, ini 200. Ini Pak, kami hanya pintar-pintar aja kita mengelola, di mana ada uang lebih sedikit kita subsidikan ke sana. Subsidi silang, supaya masyarakat desa ini juga bisa menikmati air bersih. Nah ini kan kontribusi saya bilang. Kalau saya bicara bisnis murni, nggak akan mungkin, nggak akan tidak kelola itu. Betul. Nah ini kontribusi yang saya pikir cukup besar lah untuk masyarakat. Dan itu seharusnya bisa dipahamkan kepada masyarakat secara luas, karena masyarakat melihatnya bahwa saat itu ya banyak bangunan-bangunan yang sudah dibangun di kampung mereka tapi ternyata mangkrak, tidak jalan. Mengatakan kenanya karena memang belum serah terima, dan secara hitungan bisnis memang rugi gitu. Ya betul. Jadi istilahnya bagi PDAM kalau hanya berpikir bisnis, betul. Ya kebetulan kan nggak jelas juga, bukan kami tanggung jawabnya. Iya. Kebetulan. Bisa elak lah. Tapi kalau saya melihat diskusi dengan Pak Bupati, beliau lebih melihat jangan melihat air minum ini sebagai komoditas bisnis murni. Karena kalau penduduk di desa-desa ini sehat, mereka kuat, produktif, maka ekonomi kita akan bergerak. Yang di sini nanam kakao, yang di sini nanam padi, yang di sini komoditas ini, yang di sini komoditas ini. Akhirnya sektor-sektor ini bergerak. Kenapa? Karena orang-orangnya sehat. Tapi kalau orang-orangnya nggak sehat, baru seminggu dia bekerja ke sawah, besoknya sakit. Baru dia 2 minggu dia kerja, 3 hari sakit, nggak produktif. Kenapa? Karena kualitas kesehatannya dari sumber air tadi nggak sehat. Artinya kalau saya dengar apa yang Kanda Saiful sampaikan ini, paradigma PDAM, saya sebutnya PDAM lebih nyaman. Ya. Udah berubah ya. Artinya tidak hanya berpikir profit oriented, tapi juga social oriented, plus ditambah human oriented, sisi kemanusiaannya, dan memang itu kebutuhan dasar gitu. Ya. Apakah seperti itu? Betul. Kadang-kadang kalau tadi menarik ada istilah human oriented tadi ya. Jadi ketika saya datang ke kampung-kampung, ada sampai mereka ngomong gini, Pak, kalau Bapak suruh bayar saya uang pendaftaran 1,6 juta, nggak akan saya bayar. Tapi kalau Bapak suruh saya bayar 6 juta untuk listrik, saya bayar. Sampai segitunya. Kenapa itu? Saya bilang ada masalah. Iya. Artinya orang belum punya kesadaran manusia pentingnya air bersih. Mereka belum punya kesadaran untuk hidup bersih, hidup sehat. Iya. Itu sebenarnya. Belum punya kesadaran untuk hidup. Belum lagi dihubungkan dengan stunting. Nah itu belum punya, itu stunting kesehatan ya. Jadi itu masa depan kita. Betul. Nah dia belum punya kesadaran ke sana. Gimana ya cara menemukan kesadaran ini? Akhirnya saya coba sentuh ininya, rasa kemanusiaannya itu. Kita ini kan hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Saya kalau mikir diri sendiri, hanya mikir gimana caranya supaya perusahaan ini untung, gaji saya bisa besar, nggak peduli saya masyarakatnya Pak. Tapi kalau saya melihat betapa saya sampai meneteskan air mata saya bilang, ini saya coba bangkitkan sisi humanismenya. Manusia itu kan punya nurani. Jadi saya itu sampai meneteskan air mata ketika kami pertemuan waktu itu di Bali waktu itu yang tentang hibah air minum itu, dia mengatakan hampir 100% dari penyebab stunting itu adalah kondisi air bersihnya tidak memenuhi sapa-sapa, airnya tidak memenuhi sapa. Konsumsi lah. Konsumsi. Sehebat apapun gizi yang masuk ke tubuh kita, kalau pH air yang kita minum ini di bawah standar, nggak bisa ini kan reaksi kimia. Betul. Reaksi kimia dalam tubuh. Metabolisme tubuhnya nggak normal. Nah, saya bilang ini tanggung jawab kita. Saya sampai meneteskan air mata saya bilang. Dan kalau Bapak tanya tentang jiwa saya bagaimana untuk masyarakat ini, Bapak tanya dulu kalau Bapak pernah terlibat sigap, saya bilang. Itu saya terlibat dari awal untuk melahirkan sigap tuh. Kalau melahirkan mungkin ya, mendukung lah. Kalau bagi saya sih itu bidannya kita. Ya, artinya jiwa saya di situ gitu kan. Jadi jangan diragukan. Nah sekarang saya ada salah satu kampung,
Mereka bilang, nih PDM setiap bulan ngumpulin dapat duit. Saya bilang, coba Bapak hitung. Sekian hitungan, saya hitungkan sekian. Dapat sekitar 20 juta. Bapak bayar semuanya ini. Satu kampung ini. Full semuanya bayar. Bapak dapat 20 juta kami dapatkan. Kalau Bapak bayar nggak nunggak. Operasional kami Pak, itu bisa sampai 30-40 juta. 20 juta sebulan Pak, siapa yang nanggung itu? Dihitung-hitungnya semuanya. Lucu aja. Jadi kata mereka, ya Pak kami siap bantu Pak. Nah, jadi ketika mereka kita sentuh sisi kemanusiaan tadi, dipahamkan tadi. Oh iyalah. Dan dia merasa bahwa kita di pihak dia. Saya ingin sampaikan ke masyarakat, jangan melihat PDAM ini sebagai entitas murni bisnis, terpisah dari kehidupan kita. Enggak, kami lahir ini dilahirkan oleh pemerintah. PDAM ini, Perumda ini untuk melayani masyarakat. Kalau ada pun untung sedikit, kayak sekarang ini, kita bikin jaringan pipa lagi. Kita tadinya air yang mengalir, kita coba gimana caranya kita bikin inovasi supaya kenceng. Kalau kita lihat di Facebooknya PDAM tuh ada testimoni orang-orang. Alhamdulillah Pak sekarang kencang jalannya. Bahkan kami kadang-kadang ini kalau kita nggak tutup nih habis nih air kita. Artinya kan kontinuitas produksi kita distribusi kita bagus. Nah karena apa? Karena masyarakat membayar air minum tadi secara lancar. Kalau nggak ada duitnya apa yang mau kita kerjain gitu kan? Betul. Jadi gini ya, ini kan pada saat pemberitaan kaitannya dengan 4 watt ini juga sudah diluncurkan sejak 3 hari yang lalu, sudah dimulai. Masih ada juga masyarakat kita ya biasalah. Hidup ini kan dua sisi mata uang, ada yang positif ada yang negatif. Dan masih ada juga sebagian kecil warga kita yang dalam tanda kutip anulah santuy gitu. Kalau bahasa muda sekarang itu memandangnya masih pesimistis gitu. Banyak hal lah yang jadi pemikiran mereka. Yang saya mau tanyakan adalah boleh nggak dibuka data? Contohnya apa? Contohnya apa pemikiran? Misalnya betul, oke PDAM meraih 4 watt langsung. Kontribusinya sampai hari ini apa juga? Kita nggak lihat kontribusi nyatanya PDAM seperti apa. Itu di grup WA sampaikan seperti itu. Ada pihak yang nyampein. Terus tuh coba lihat kampung-kampung, masih banyak tuh kampung yang belum teraliri air gitu. Karena dia melihatnya secara parsial saja, tidak melihat lompatan apa yang dilakukan inovasi tadi. Makanya saya lebih pengen kalau memang bisa dibuka datanya ya. Artinya apa sih inovasi lompatan kinerja yang dicapai PDAM sejak 2019-2020 ini, misalnya dari sisi jumlah pelanggan, misalnya cakupan pelanggan kita udah berapa, perbedaan pada saat Anda Saiful belum memimpin dengan Anda Saiful saat memimpin ini, lompatan cakupan pelanggan itu seberapa jauh, dan lompatan itu dengan nambah kapasitas produksi enggak kan? Cuman maksud saya tolong dijelaskan ke publik apa yang membuat PDAM Tirta Segah atau Perumda air minum Batiwakal ini layak dapat 4 watt ini secara data ya? Ya jadi saya sih ngelihatnya mungkin karena masyarakat juga kurang mendapat informasi yang cukup itu, dan itu tugas kita untuk menyampaikan data itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kemarin waktu wawancara salah satu yang mereka ungkap keberhasilan kalau menurut mereka itu adalah cakupan layanan yang jauh melonjak. Bisa dilihat juga di Facebook saya itu saya sampaikan waktu almarhum Pak Adi itu mulai itu kalau nggak salah baru 15.000 pelanggan. Jadi 2-3 tahun sebelumnya tuh hampir flat, tidak ada penambahan. Karena kita khawatir waktu itu kalau kita nambah nanti yang macet. Nah, karena kan biasanya bicara tentang pengalaman. Nah, kalau kita nambah begini. Makanya saya membiasakan pakai data tadi. Kontinuitas tekanan. Itu jadinya. Kemudian di zaman Pak Adi mulai naik sedikit-sedikit. Sampai kemudian di zaman saya itu meningkat sampai 19.000 pelanggan. Dari 14.000. Naiknya 5.000 pelanggan. 5.000. Nah, sampai hari ini, per hari ini sudah hitungan terakhir tadi yang saya sampaikan ke Pak Bupati tadi, total pelanggan kita 25.000 pelanggan. Naiknya 25.000 sekarang. Berarti naiknya sekitar 11.000 dari 2016 sampai ke 2020 ini. Perasaan ada nambah kapasitas produksi?
Sekarang ada IPA baru, tapi itu belum dengan IPA-nya masih lama juga. Belum ya. Artinya kan boleh dibilang tidak ada tambahan kapasitas produksi dong. Iya. Kalau kapasitas kita ada nambah yang IPA baru ini, tapi itu pun kita hidupkan gantian karena ini masih uji coba kan, belum secara resmi kita diserah terimakan. Iya. Itu sebabnya saya bisa bilang belum ada tambahan kapasitas karena itu belum secara resmi dan masih tahap uji coba. Ya kan? Dan ini masih uji coba begini. Jadi IPA baru ini kan dibangun, ada reservoir sendiri. Reservoir ini belum bisa digunakan. Jadi dia hanya menggantian aja ngisi dengan IPA yang lama ini ke reservoir yang dulu dari tahun 2008 kita pakai. Jadi boleh dibilang ya kapasitas yang lama juga. Tetap juga kan. Justru itu artinya kata saya pun bilang begitu supaya lebih awal tidak salah persepsi. Saya mengerti. Intinya saya mau bilang tidak ada penambahan kapasitas produksi, tapi bisa meningkatkan 11.000 pelanggan. Ya pakai hitung-hitungan tadi. Yang tadi standar Balikpapan yang dipakai. Dan alhamdulillah saya lihat teman-teman cepat mengadaptasi itu. Jadi ketika saya minta semua keputusan kita harus diambil by data, mereka langsung cepat, ternyata mereka juga jago juga. Jadi karena pengalaman dari bertahun-tahun kita ajak dengan cakrawala berpikir kita harus by data, alhamdulillah cepat juga mereka mengimbanginya itu. Jadi ya kita bisa nambah jumlah pelanggan tadi sampai sekitar hampir 90% kenaikan dari 2016 sampai 2018 itu kan pencapaian sekitar 5.000-an. Nah kami itu sekitar 4.000 lebih, jadi sekitar 80-an sekian persen hanya dalam 1 tahun. Nah ini kan kalau menurut saya kontribusi, karena banyak orang, kita objektif aja tanya ke orang-orang. Kalau mau lihat ya mungkin kami bisa jadi subjektif karena yang kebetulan kami tanyai testimoni orang-orang yang merasakan dampak positif langsung. Mungkin mereka nggak merasakan dampak langsung karena udah dari dulu mereka menikmati air. Tapi yang sekian ribu orang yang belum menunggu lama bertahun-tahun jadi dipasang. Lihat aja di Facebook saya. Itu saya buka komentar orang-orang pasrah. Mau jelek positif, yang negatif juga bagus bagi kami karena itu akan jadi bahan masukan. Betul. Nah yang positif juga lihat, ternyata banyak yang merasakan dampak perubahan itu. Jadi ya saya pikir kalau dibilang nggak ada dampak ke masyarakat, mungkin perlu ditanya dulu masyarakat yang mana. Kalau masyarakat yang sudah dari puluhan tahun lalu sudah menikmati PDAM, mungkin iya. Tapi kalau masyarakat yang Pak kami bertahun-tahun sudah Pak nggak ada ini Pak, bisa nggak dibikin pipa di sini? Alhamdulillah bisa. Jadi air yang tadi keuntungannya sedikit kami punya tadi kita bikinkan disuit ke sana lah. Disuit ke sana. Ini yang membuat mereka merasa ada sesuatu di sana. Kemudian di kampung-kampung tadi, saya terus terang pernah didatangi oleh salah satu senior kami yang sudah purna. Dia mengingatkan ke saya, tolong jangan Pak Dirut jangan terlalu gabah ambil keputusan kita ngambil di kampung-kampung, karena ini bahaya bagi PDAM daripada PDAM kolaps. Nah, tapi saya berpikirnya adalah rugi pasti. Kos produksi. Iya, pasti rugi. Nah, tapi saya melihat pertambahan pelanggan yang cukup signifikan, hitung-hitungan saya ini masih bisa untuk menutupi kerugian tadi. Subsidi silang. Meskipun ada juga sebagian pelanggan kita di kota protes juga, Pak, masa hasilnya dari kami diekspor ke sana, Pak, dimanfaatkan orang sana gitu kan. Kan bukan urusan mereka. Bukan urusan kami kan. Kalau mau ada lebihan uangnya, baikin di sini dong, biar kami tambah lancar. Enggak, tapi saya tetap di kota kita perbaiki juga karena prioritas populasi yang terbanyak kan tetap di kota. Ini prioritas utama kami. Di kampung-kampung ini untuk sambil kami membangun kesadaran dulu. Karena masyarakat di kampung ini banyak juga yang belum sadar tentang hidup sehat tadi. Kalau di kota udah dan itu sebagaimana saya sampaikan tadi, human oriented, dan perlu dicatat semua warga berhak mendapatkan semua warga berhak mendapatkan pelayanannya. Meskipun kita paham kos produksi ke sana lebih besar, yakin. Tapi ya suka tidak suka inilah budi tanggung jawab yang diletakkan oleh pemerintah kepada PDAM untuk melayani itu. Jadi apapun halangan rintangannya, lakukan dulu. Urusan belakangan. Kemudian tadi kalau boleh dibilang, kalau dia mengatakan bahwa PDAM itu nggak ada kontribusinya, secara finansial tahun 2019 kami bayar 2,17 miliar ke PAD. Sumbang itu secara nyata itu, ada uangnya yang kita berikan ke Pemda, ke Bapenda dan ini itu 2,17 miliar. Yang bertahun-tahun lalu belum bisa kita bayar.
pajak kita mulai cicil. Kemudian ya banyak hal-hal yang kita cobain ya, dan penyadaran tahuan masyarakat kampung sudah mulai punya kesadaran untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi air bersih. Itu saya pikir sebuah lompatan berpikir yang luar biasa. Orang kadang-kadang melihat terbiasa berpikir itu fisik, harus ada bangunan fisik yang mercusuar yang besar. Padahal di negara-negara besar kita lihat yang mereka andalkan itu bukan fisik, tapi brain. Mereka nggak punya sumber daya alam yang hebat. Jepang misalnya, bahkan saya ingat kalau teman-teman diskusi itu yang ahli-ahli energi itu, orang Jepang bisa ngomong ke kita, tolong semua sumber daya alam Indonesia itu energi itu minyak segala macam kasih ke kami aja. Indonesia nggak perlu minyak bumi, nggak perlu gas, air aja itu dimanfaatkan untuk memenuhi energi listrik kalian, sudah cukup. Air aja. Jadi maksud saya itu kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena otak mereka. Nah, kita terbiasa melihat sesuatu itu ada fisiknya, padahal pembangunan SDM itu yang paling utama. Dan ini yang saya tekankan betul ke teman-teman. Jadi di PDAM saya tekankan aset terbesar perusahaan itu bukan di mesin, SDM-nya. Kemajuan perusahaannya hanya tergantung SDM-nya.